ada kekhawatiran, kenapa ya sekarang anak-anak dalam hal berbicara, Mmm, kemudian tata keramanya, mmm, etikanya kok mulai menipis ya? Jangan pernah berhenti bermimpi, mmm. tapi bangun dan kerjakan secara reality. Jadi jujur teman-teman, saya seorang cancer survivor. Mmm, Saya tahun 96 usus saya sudah dipotong mmm. 68 senti Coach. Uh, Teman-teman, kapan terakhir kali di depan kaca berkata, "Terima kasih Tuhan aku cantik sekali." Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Agus Kanalendra dan kali ini kalau Anda melihat ke settingan penataan video ini sudah bisa menebak lah ya bahwa kita lagi-lagi akan melakukan interview podcast. Nah ini juga menjawab permintaan nih karena sempat ada yang nanya, Coach kapan nih melakukan interview podcast lagi, mengundang narasumber gitu ya, mengundang pembicara lain. Saya sempat agak-agak, gimana ya, kapan dimulai lagi? Saya juga belum tahu, kata saya waktu itu. Nah, tetapi saat ini jawabannya sudah ada, kita akan lakukan lagi di episode kali ini karena di episode kali ini saya sudah kedatangan salah seorang narasumber atau mungkin tamu lah ya kalau di podcast tuh. Tamu yang sangat spesial lagi. Beliau seorang sahabat saya, seorang inspirator yang banyak sekali menelurkan karya, berbagi di berbagai instansi, menginspirasi publik, tokoh kewanitaan nasional, banyak-banyak sekali reputasi lainnya. Dan yang Anda lihat di meja saat ini, itu juga adalah karya beliau. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, kita akan sambut saja langsung kehadiran tamu kita di podcast kali ini, yaitu Kanjeng Mami Wina Ayu. Halo Mami. Hai. Akhirnya kesampaian juga ngundang Mami di Betul. podcast saya, Mami. Mami pertama-tama terima kasih ya bersedia nih datang ke podcast saya. Saya yang berterima kasih. Kalau tadi sempat mendengar bahwa Hmm, berkata sahabat, I'm really apa ya, di atas proud ya. Karena Coach Alka bagi saya tuh, bagi Mami Coach Alka itu seorang sahabat, seorang guru, dan beliaulah yang menginspirasi menulis. Nah, jadi Nah. yang Anda lihat di sini, ini sedikit cerita dulu ya teman-teman ya. Yang ditulis di sini ini salah satunya adalah hasil provokasi saya. Jadi saya Mmm. betul-betul jumpa dengan Mami ini, saya bilang, Mami, Mami ini pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Kalau nggak dibagikan ke orang-orang, itu akan menjadi kesia-siaan. Ya, akhirnya berbulan-bulan saya komporin lahir juga ya. Dan ini yang ada di sini ada Mhm. 2 bukunya Mami, yang kali ini kita simpan ditata di sini ya. Ada Baktiku Untuk Negeri, ini buku Mami yang pertama. Nah, yang satu ini nih ya, nanti kita akan obrolkan lebih jauh lagi tentunya. Dan juga ada Mind Control Management. Nah, nanti kita lihat di malam hari ini kita akan bicarakan buku Mami yang mana ya. Tapi kedua buku ini amazing, teman-teman. Nah, di malam hari ini kita pastinya mau tahu dulu nih, Mhm. kalau saya pribadi dengan Mami itu udah bener-bener apa ya, sohib banget. Jadi kita belum ngomong pun udah tahu apa yang mau akan disampaikan. Nah, tetapi kan teman-teman di sini belum kenal dengan Mami. Jadi Mmm. nggak ada salahnya kalau, "Ayo Mami," saya manggilnya juga Mami teman-teman ya, karena memang beliau populernya dengan nama Kanjeng Mami Wina Ayu. Saya pun manggilnya Mami. Nah, jadi, "Mami, kira-kira kalau teman-teman ditanya atau teman-teman Mhm. nanya nih ya Mhm. gitu, Mami kenalan dong, Mami apa sih Mhm. aktivitasnya atau profilnya?" Monggo Mami. Mami aktivitasnya sehari-hari ngapain aja nih? Aktivitasnya saya pensiunan artis. Pensiunan artis loh ya. Jadi sebelum 2010 Mhm, ketika diminta untuk mengajar, mhm. saya akan cek jadwal syuting. Oke. Tapi setelah 2010 sampai sekarang Mhm. kebalik. Ah, Ketika diminta syuting saya cek jadwal mengajar. Nah, dari syuting ke ngajar loh ya. dan untungnya juga di Indonesia tahu kan bahwa
kulit saya ini Maghrib, Oke. saingan banyak, hidung pas-pasan, iya Oke. kan? Eksotis ya. Iya, eksotis, karena, maaf teman-teman, ketika kita berbicara beauty, beauty Indonesia itu beda dengan beauty yang di sana. Di Mhm. Eropa semakin eksotis begini, semakin mahal harganya. Di kita sibuk skincare. Iya Nah iya 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 iya. nah karena berpikir ke sana, so saya punya Mhm. something dan ada kekhawatiran, kenapa ya sekarang anak-anak dalam hal berbicara, Mmm. kemudian tata keramanya, Mmm. etikanya kok mulai menipis ya? Oke. Mhm. Start di awal belajar, ngajar, Mhm. sedikit-sedikit sampai akhirnya sekarang sudah berkembang, Mhm. kita punya puluhan materi yang siap untuk di-sharing, Mhm. terjun totalitaslah di situ, Mmm. Oke. dalam Mhm dunia mhm. personal capacity building. Oke, personal capacity building. Jadi kalau Yes. kita mendengarnya teman-teman, agak-agaknya kita bisa menebak nih ya, building membangun, personal capacity jadinya kapasitas pribadi nih. Nah, ini pertanyaannya nggak kalah pentingnya Mami. Mhm, Dari membangun kapasitas pribadi ya, mhm, si personal capacity building ini, dari mana atau bagaimana atau mungkin kenapa lah ya, meskipun mhm, memang ada hasil provokasi saya di sana gitu ya, tapi kan tetap aja sebetulnya kalau namanya mau beralasan bisa-bisa aja gitu untuk mhm, kemudian nggak nulis-nulis gitu. Nah tiba-tiba Mami sampai tergerak dan ini yang saya mhm. amaze itu adalah dari momen tergerak itu sampai kemudian jadi buku. Ini teman-teman kalau saya share, Mami itu setahun kemarin itu bukunya tahun 2024 itu beres langsung 3 ya. Jadi saya hasil ngomporin tuh tahun 2023, saya komporin komporin komporin, Provokator dan kompor. iya ternyata sekalinya kebakar, kebakarnya bener-bener ya. 2024 itu 3 bukunya, ini yang ada di Eee, sini 2. Jadi 2 dan kemudian ada satu lagi, cuman katanya lagi habis ya, belum dicetak lagi lagi. habis belum dicetak dan, Mhm, mungkin cetakan berikutnya sesuai saran Coach Salka untuk buku mhm. itu entah nanti jadi buku keberapa karena dalam Mmm, antrian mhm, about NPD mhm, sudah masuk antrian dan oke, di tol kemarin mhm, inspirasinya again mhm, care about mental health mental karena health, today itu mmm, Mami mengisi materi. mhm, Jujur li teman-teman, khususnya teman-teman Gen Z, mhm, karena sekarang dunia industri, corporate, mereka rata-rata berpikir kalau bisa tidak Gen Z, tidak pakai mmm, Gen Z. Akhirnya berpikir, oke deh, lu berkata mental health, lu berkata care tentang diri saya, mmm, kehidupan saya. Apakah itu palsu ataukah benar? Nah itu oke. nanti Coach Salka yang menata, apakah masuk buku keempat, kelima, atau keenam? Karena Miracle Family lebih tebal daripada Miracle Parenting, buku yang kedua ya Coach? Oke, iya iya, betul betul Heeh. betul. Jadi, itu tadi Mami sudah berikan sedikit bocoran, salah satu buku Mami yang malam hari ini tidak ada di sini. Oh, by the way saya katakan malam hari karena kita recording-nya di malam hari nih. Jadi Baru di selesai malam hari soalnya. ini iya, baru selesai aktivitas segala macam. Nah, di malam hari ini yang nggak ada adalah satu buku Mami yang judulnya Miracle Family. Ya, Miracle Family itu tentang keluarga, tentang family dan bukunya tebel ya, 600-an halaman, kalau nggak salah lebih 700-an gitu kalau nggak salah, 800, 800 halamannya yes ya. Iya, 800 jadi segini. lumayan itu memang sangat-sangat, komprehensif sekali bagi Anda yang memang pengen menyelami lika-liku keluarga, bagaimana menciptakan keajaiban dalam Mhm, berkeluarga, itu nanti saya suggest banget untuk hubungi Kanjeng Mami. Nanti di akhir ya kita bicara bagaimana menghubungi Kanjeng Mami dan, bagaimana mendapatkan buku-buku beliau. mmm, Tapi untuk saat ini nih tadi yang saya katakan, dalam 1 tahun itu bisa langsung produksi 3 buku dan bukunya nggak ada yang tipis ya, tebal-tebal, bahkan sebetulnya 4 sih, cuman yang satu itu saya bilang, "Mi, rem dulu," kata saya, jangan dikeluarkan di tahun yang sama, sampai saya yang harus ngeremnya," gitu. Nah, dikeluarkannya di tahun 2025. Nanti sudah ada judulnya kita rahasiakan dulu ya. Tapi Mami ngomong-ngomong, ini kita pengen masuk nih Mi, nih. Di sini ada 2 buku yang mhm, memang teman-teman juga nanti bisa dapatkan. Yang pertama adalah Baktiku untuk Negeri. Dari judulnya, mhm, Baktiku untuk Negeri. Jadi ada nuansa nasionalisme di buku ini kan. Nah, yes, biar nanti, kebayang oleh mhm. teman-teman, monggo deh Mami yang menceritakan Mi. Kira-kira buku ini, Baktiku untuk Negeri ini tentang apa Mi kira-kira? Jadi baktiku untuk negeri ini teman-teman, yang Gen X dan Gen Y itu Mhm. pasti pernah merasakan zaman BBM.
Kalau BBM-nya. kalau yang Gen Z nggak tahu, dia belum pernah menikmati yang namanya pakai handphone bunyinya tananat 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 tatat gitu. BlackBerry Messenger Nah, maksudnya ya. dari BlackBerry Messenger itu Mami Hmm, suka broadcast Messenger setiap pagi hmm, activity di hmm. kota manapun, ya kan. Kebetulan yang terekam itu jejaknya 2016. Kemudian teman-teman pada suggest, "Nih bikin buku dong." Karena begitu kita ganti handphone, hilang itu data. Oke, betul, betul. Sedangkan kalimat motivasi Mami ini sering kali saya pakai, kemudian saya Hmm, tularkan ke teman-teman, oke. saya ke staff saya ke Hmm, kolega saya, mereka sangat-sangat excited. hmm, hmm, hmm. Dan dari tulisan-tulisan itu alhamdulillah akhirnya saya di-booking kanan kiri atas bawah. Dibawa ke ujung Papua, dibawa ke Palu, dibawa kemana-mana. Nah, Iya, iya. and then sebelum ketemu Coach Alka, ketemu someone dan Hmm, sebuah branded besar gitu oke, kan. oke. Dia sangat tertarik. Oke. Karena konsepnya di sini adalah Hmm, kalimat motivasi yang hmm. ada fase-fasenya. Iya, iya, About iya. cinta ada, tentang persahabatan ada, Ah, tentang perjuangan ada, bahkan tentang kehidupan pun ada, oke. Hmm, gitu. hmm, hmm, hmm. Kemudian ujung-ujungnya kalau Anda mau masuk ke tempat saya, Hmm, hmm. minimal harus beli 2.000 eksemplar. Saya Oh. langsung begini, ntar dulu saya cek harga ginjal saya berapa ya. Itu ginjal, paru, semua Nah, dihitung gitu ya. oke. Dan akhirnya menurunlah, drop dulu. Oke. Tapi tetap semuanya itu tak rangkum, masuk ya kan, Mhm. ke Word, tak kirim ke email gitu. Mmm. Saya cuman gini, "Tuhan, kalau kita niat baik, insya Allah kamu kirimkan malaikat-malaikatmu." Iya, iya, iya. Ya kan. Sampai akhirnya saya punya sahabat anak online saya, iya kan. Ngobrol lah, bercerita gitu Iya, kan. iya, iya. Coach, tapi saya dengan budget yang tidak bisa seperti yang di sana. Mhm, mhm. Karena kalau kita menghitung misalnya satu buku cetaknya berapa? Ini satu buku Mmm. totalnya kira-kira 175 sampai 200. Iya, iya, iya. Kalau harus beli 2.000, Iya. saya bukan mantunya Bakri. Oh. Kecuali Nia Ramadhani itu berbeda Iya, ya. iya, 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 iya. Sorry ya Non. Nah, ini kita perintis bukan pewaris kan. Oke. Akhirnya Mhm. ngobrol sama Coach Salka, beliau mengatakan, "Mami aman. Oke, kita akan carikan minimum Mami kira-kira mau ini berapa? Mmm. Caranya pre-order." Mhm. Beliau tukang kompor, beliau itu apa namanya? Tapi beliau juga memotivator untuk ini loh Mi bisa kok, ini bisa kok. Iya. Gitu loh. Akhirnya bertelurlah buku ini pertama, alhamdulillah. Dan buku ini kenapa sih judulnya Baktiku untuk Negeri, karena Mhm, memang dari awal saya tahu mungkin dalam hal finansial teman-teman jauh lebih beruntung daripada mhm, saya. Yang mhm, saya punya berlebih adalah keilmuan. mhm. Iya, Itu iya. yang saya amalkan, Mhm, dan buku ini charity-nya dari ongkos cetak dikali 2 itulah yang dicaritikan. Jadi mhm. 50% untuk pendidikan anak-anak istimewa, Mmm, iya, iya, iya. autis dan Down syndrome, Tuh teman-teman itu. ya. Jadi Jadi, saya rasa dari judulnya dan bukan hanya judul, dari dampaknya pun jelas ya. Ini bet betul-betul sebuah bakti untuk negeri, karena bagaimanapun juga anak-anak istimewa itu juga anak negeri, ya. Nah, apa betul. yang bisa kita lakukan sebagai bakti untuk negeri ini salah satunya adalah berkontribusi untuk mereka, dan Kanjeng Mami melakukannya lewat buku Baktiku untuk Negeri. Nah, jadi itu juga tadi ada sedikit, selipan, saya sebut saja pesan sponsor. Selipannya itu maksudnya begini, saya seorang penulis dan saya seringkali gatal kalau melihat ada orang yang punya, potensi untuk menelurkan Eee, karya, tapi kemudian karyanya mengendap di situ-situ aja. kepentok Nah, Coach, harus kepentok ya. 2.000. Akhirnya saya bantu. Nah, by the way, siapa tahu di antara Anda juga ada yang one day tergerak ya, tergelitik pengen menghasilkan buku, ya itu termasuk, per tahun ini juga berkat Kanjeng Mami, berkat saya support buku-buku beliau beberapa kali, sampai akhirnya secara resmi, lini penulisan dan penerbitan buku itu masuk ke dalam layanan saya. Nah, jadi siapa tahu di antara Anda nanti ada yang mau juga punya buku sendiri, dengan ya pencetakan yang minimalis ya, jadi nggak usah yang sampai ribuan, Anda bisa punya buku sendiri untuk Ya, kemudian Anda distribusikan, jual atau apapun itu termasuk ke dalam, layanan saya. Nah, tapi kita kembali ke topik utamanya nih. Malam ini tentang Mami soalnya ya, jangan saya ngiklan di sini. loh tapi memang betul kalau bukan karena kompornya Coach Halka,
Ini Hmm. nggak akan jadi, Coach. Dan Iya. intinya begini teman-teman, jangan pernah berhenti bermimpi, Hmm. tapi bangun dan kerjakan secara reality. Kalau Nah. cuma mimpi doang, enggak gitu. Iya, iya, iya. Ketemu Coach Halka, ngelihat bukunya, saya punya semua buku-bukunya Coach Halka cuman gini doang. Perasaan kita hidup di bawah langit yang sama. Ci anak senja ya Coach Iya, ya. anak senja banget Iya ya. kan, menginjak di bumi yang sama, Iya. menghirup udara yang sama. Iya, iya, iya. Lahir dari emak, nggak ada yang lahir dari batu kan. Nah. Coach Aka bisa dengan buku-buku yang tebal-tebal. Hmm. Nah, Mami orangnya jujur, saya orangnya yang saya irian, Hmm. saya orang yang dendam, Hmm. tapi itu jadi pemompa saya. Iri yang positif, dendam yang Yes. positif ya. Jadi Coach Halka Tuh. bisa, gua juga bisa. Nah, Nah, itu itu. dia. Akhirnya berceritalah, awalnya iseng ngomong. Hmm. Coach pengen sih gitu. Cuman saya kendala di sini. Mungkin kalau hanya pesen di awal cetak di angka 50 100 masih bisa diupayakan. Cuman kalau sampai 2000 menggadaikan harga diri pun kayaknya juga belum dapat gitu. Nah, Coach Halka beliau is my hero dalam dunia penulisan saya. Selain kompor, selain ini beliau pokoknya totally semuanya. Backup all out gitu. Wah, terima kasih Mami, terima kasih. Di tahun 2024 kemarin ada beberapa teman yang memang saya bantu juga penulisannya. Ya semoga paling tidak karya-karya sederhana ini bisa jadi legacy kita Mami ya. Yes. Paling tidak ketika one day tubuh kita sudah tidak ada, karya kita masih Masih ada jadi dan masih amalan. bisa menginspirasi. Yes, Iya. sepakat Coach. Nah, di malam hari ini yang saya pengen banget fokuskan sebetulnya adalah satu buku yang dari judulnya aja ini sudah kenapa saya pengen fokuskan? Karena bergelut dengan dunia saya banget. Nah, ya, dengan dunia saya banget, tetapi yang kali ini dibahas di buku ini tentunya dihadirkan dari perspektifnya Mami. Nah, kalau kita lihat judulnya aja nih, Mind Control Management. Artinya kan pengendalian atau pengelolaan kontrol pikiran nih. Nah, ini kan hal yang boleh dikatakan tidak mudah ya, karena mengendalikan atau mengontrol pikiran itu sesuatu yang banyak orang cukup kesulitan atau kalau bahasa kerennya struggling. Nah, orang-orang yang datang ke saya pun untuk sesi bersama saya, mereka yang kesulitan untuk mengendalikan pikirannya sehingga pikiran mereka mengendalikan atau membajak hidup mereka. Nah, kalau saya membantu mereka di sesi-sesi yang saya bersamai, di sini Kanjeng Mami menuliskannya di buku yang menjadi panduan. Artinya bisa diikuti, bisa kemudian dijadikan pegangan bagi orang-orang awam. Nah, biar kita minta Mami cerita langsung. Ayo Mi, cerita tentang buku Mindcom ini Mi. Kita menyebutnya Mindcom soalnya ya. Iya, Monggo Mindcom. Mi. Jadi jujur teman-teman, saya seorang cancer survivor. Dan buku ini dari melakukan meditasi mindfulness, self-talk, self-care, self-awareness, self-love. Saya alhamdulillah berhenti kemo. Wow. Saya tahun 96, usus saya sudah dipotong 68 cm Coach. Jadi kalau dibilang Mami suruh sabar, orang sabar identik ususnya panjang. Ususku udah dipotong. That's why gue gak bisa sabar. Nah, tergelitik dari sana, akhirnya di luar dunia, orang akan berpikir ini pikiran bawah sadar seperti apa, meditasi seperti apa, gitu kan. Karena jangan sampai begitu meditasi aku kemasukan nih. Oh iya. Orang betul, akan betul. berpikirnya begitu. Tapi di buku ini dan kita potong sedikit, saya mau terima kasih sama Coach Halka karena selain support di sini, beliau juga support untuk audio ketika untuk meditasi mindfulness di studionya Coach Halka juga gitu. Nah, di sini part-partnya ada. Konsepnya gini. Setiap orang tidak memahami self concept gitu. Self efficacy, self esteem, kemudian self confidence. Nah, rata-rata coba kita tanya, teman-teman kapan terakhir kali di depan kaca berkata, terima kasih Tuhan aku cantik sekali. Pasti dibilang, ngapain sih bikin malu? Ngapain sih kepedean? Kalau teman-teman itu ngomong di lapangan, ya dianggap kayaknya obatnya telat minum. Ya kan Coach? Iya. Tapi kalau itu kita katakan setiap kita pagi, ya kan sambil kita habis mandi, sisiran, kita mengatakan,
Tuhan terima kasih ya Allah aku cantik sekali. Itu endorfin tertinggi, dopamin tertinggi untuk diri kita. Karena kita akan naik nih. Itu saya mengajak ke teman-teman, ayo mengakui kelebihan, mengakui kesalahan kita. Iya, 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 Jadi di iya. buku Mindcom ini, alhamdulillah kemarin ada teman-teman yang juga pesan coach untuk beberapa karena beliau juga seorang terapis. Oh, oke. Mi kayaknya ini cocok ketika aku nengokin temanku ke rumah sakit Hmm, yang dia sudah give up. Mungkin teman-teman hanya mengatakan ayo bangkit, ayo bangkit. Coach hmm, saya kalau dibilang mami seorang motivator. No, hmm. saya bukan motivator. Tapi saya activator awareness. Nah, dalam Itu. banget tuh ya. Itu dalam banget Nek itu. motivator tuh cuman ayo bangkit, ayo bangkit. Iya, iya, iya. Hey, lu gak ngerasain di kemo seperti apa? Kamu Iya, iya, tidak iya. tahu mental down ketika Iya, dokter mengatakan. Saat iya. itu mami posisi masih sebagai peragawati terbaik. Di puncak Oh. karir dan dokter mengatakan usia kamu tidak sampai 34 tahun. Uh, Down gak coach? iya, iya, Nah, iya, iya. itu yang dirasakan teman-teman cancer. So saya mengajak Mhm. teman-teman, saya tahu dropnya bagaimana. Iya. Orang mungkin memotivasi, tapi kunci ada di diri kita. Iya, iya, iya. Kunci terbaik di diri kita. Percaya stem cell terbaik adalah dari diri kita. Ah, yes. Itu Jadi tadi. buku ini bukan cuma istilahnya tuh apa ya, teori tok, bukan. Ini menjadi sebuah perjalanan ya. Ini Ya, simbol perjalanan seorang Kanjeng Mame Wina Ayu yang dulunya hidupnya itu ngartis istilahnya, lagi di puncak-puncak karirnya, jadi peragawati, kena cancer. yes. Bahkan sempat kena vonis juga umur nggak lebih dari 34. Yes. Tetapi dengan pengelolaan pikiran, dengan mengendalikan pikiran dengan baik, menjadi Mhm. seorang yang kalau tadi itu mengaktifkan kesadaran, activator Yes. awareness, ternyata tidak ada yang tidak mungkin dalam hal ini. Betul. Nah, Mih, ini kalau misalkan para penonton di Mhm. rumah sana tuh pingin tahu gitu, Mami, kita kan belum berkesempatan baca bukunya Mhm. atau pesen tapi belum datang gitu misalnya. Mhm. Nah, kira-kira apa nih contoh dari atau bagaimana ya kalau orang bilang how, Mhm. apa contoh praktis dari mind control management ini yang oleh orang-orang awam di luar sana bisa lakukan dan mereka bisa mendapatkan manfaat yang seperti Mamih lah gitu ya, menciptakan sebuah Mhm. keajaiban dari dalam yang bermula dari kesadaran. Apa nih Mih contoh-contoh hal praktis yang bisa dipraktekkan dari buku ini, Ya, Mih? kalau kamera mungkin bisa di-zoom nanti teman-teman ya. Mhm. Mami alhamdulillah saya jelita. Saya tim jelita jelang 50 tahun. Tahun depan saya 50 tahun, tapi saya tidak ada keriput. Ya. Saya tidak pakai skincare, saya tidak ada suntik botok dan yang lainnya. Mhm. Kuncinya satu, bangun tidur begitu melek mata, syukur, Nah, itu oke? ya, Dan tidak syukur. lebih dari 30 detik. Oh, oke. Karena after 30 detik Mhm. pikiran sadar kita yang Mmm. jalan. Jadi Ah. perpindahan Mhm. dari delta Mhm. ya kan ke theta, Mmm. theta ke unconscious. Nah, Heeh. begitu sudah 30 detik jadi conscious. Oke. Permintaannya pasti aneh-aneh. Ah, iya, 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 Tapi iya. begitu melek doa mami cuman satu. Alhamdulillah ya Allah, dusku karena mami Jawa ya. Du Gusti engkang murbeng tumati paring Mmm. berkah, paring lancar. Iya. Only that, enggak. Saya minta kaya, saya minta Mmm. cicilan saya selalu. Tidak, itu Mmm. sudah pikiran sadar. Nah, ketika sakit, kemudian ketika ada masalah, jalan ada aja. Itu yang di sini kenapa sih? Mhm. Yuk aktifkan pikiran bawah sadar kita. Mmm. Kita ini hebat, Iya, iya. kita ini luar biasa. Betul, betul. Cuman seringkali kita ini memakai kacamata kuda. Ah, iya, 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 iya. Kudanya kuda Apakah poni lagi ya. itu dia. Kalau Pegasus masih bagus ya, terbang Iya, bagus gitu. iya. Nah ini kudanya kuda poni kuncir Iya, 3 pula, iya. gitu kan. Nah ini kalau kita aktifkan hayu dan di Mmm. sini bukan hanya saya sembuh dari cancer, Mmm. saya divonis anxiety, Mmm. saya PTSD, Mmm. dan saya bilang sama suami ketika kita lagi ada masalah, lagi Mhm. debat, Mhm.
tolong jangan pernah gebrak meja, Hmm. jangan pernah bentak saya. Hmm. Karena saya sudah tahu, saya sadar trigger saya di situ. Hmm. Jadi untuk teman-teman yang anxiety dan PTSD, don't worry, kita Hmm. bisa kok. Nah, Tapi ya. kita harus ngomong sama pasangan kita, sama Hmm. orang terdekat kita. Hmm. Kenapa? Ketika kita tengkar sama suami, yang namanya suami istri pasti ada dong. Hmm. Kemudian saya bilang, ketika kamu gebrak meja, saya bisa lari ke pojokan. Hmm. Udah kayak kucing kesiram air. Hmm. Nah, di sini ayo kita akuin itu. Karena ada sisi ruang mana yang harus kita lepaskan yang selama ini gandulan. Teman-teman, melepaskan luka itu bukan melupakan. Nah, catat itu ya. Tapi berdamai. Betul. Bagaimana kita bisa mengatakan, duhai terima kasih penyakit kamu sudah hadir. Kamu mengingatkan saya Iya, betul. bahwa saya bisa merasakan sakit. Iya, Dan di iya, situ iya. kayak simple, tadi saya baru bertanya kan sebelum kesini betul. saya tanya, Pak usia berapa? Oke. Usia saya tahun ini udah masuk 53 Mami. Oke. Masuk sudah 53 ya. Oke, sekarang boleh nggak Pak diganti? Mami, saya tahun ini usia saya baru masuk 53. Beliau praktekkan. Oke. Iya Mami, saya tahun ini usia saya baru 53. Sih, apa yang dirasakan? Kok aneh ya Mia? Kok kayak saya gini? Yes. Ketika Anda mengatakan baru 53, itu bahu dengan sendirinya Iya. tanpa kita perintah, dan itu kerja otak bawah sadar. You believe in yourself. Iya. Gitu. Akhirnya naik dengan ketika mengatakan saya sudah, at least gue udah tua. Iya, Nah, iya. ini dikupas di sini. Oke. Itu coach. Jadi semua yang Mami ceritakan tadi ada di buku ini ya. Yes. Nah, teman-teman, artinya semua manfaat luar biasa tadi sayang kalau sampai dilewatkan. Itu bahasan yang mendalam loh. Jadi kalau saya bantu tadi rekap ya, dari mulai yang pertama nih, ini praktis banget yang Mami bilang. Bangun tidur langsung syukur. Dan ini syukur yang positif, gratitude ya. Bukan syukur yang nyukurin orang. Syukur, bukan yang begitu. Syukurin lu gitu. Jadi ini bersyukur. Dan tidak lebih dari 30 detik. Karena ada hubungannya dengan gelombang otak, dengan pikiran bawah sadar. Yes. Mami juga tadi cerita pentingnya untuk kita sadar, kenal apa pemicunya, apa yang menyebabkan diri kita terpicu, bagaimana kita mengelola itu semua. Termasuk tadi yang terakhir, menarik ya, permainan kata-kata. Bagaimana dengan kata-kata yang kita gunakan, kita ikut sebetulnya mengendalikan atau mengontrol kalau di sini bagaimana cara kerja tubuh kita. Ketika ditanya usia saya sudah 53, itu pasti langsung gini coach. langsung beda. Nah, Jadi ya. kalau ditanya, Mami usianya berapa? 40, saya udah 49. Itu tanpa sadar itu pasti Tapi Iya, begitu ditanya, Mami usia berapa? Tahun depan baru mau 50. Yes. Itu happy Beda gitu. banget ya. Iya. Nah, teman-teman, itu ya kalau saya agak sedikit merespon dari kacamata keilmuan saya, dari kacamata NLP, itu permainan linguistik banget ya. Bagaimana ketika kita mengubah cara kita Sesama berbahasa. alumni judulnya, walaupun belum sempat ikut kelasnya. Ada waktunya, Mami. Tapi dari yang tadi Mami ceritakan, itu betul sekali ya. Bagaimana cara kita mengendalikan ucapan kita. Self-talk, Mami ya. Ya, Self-talknya kita itu berpengaruh sekali terhadap cara kerja tubuh kita. Nah, Yes. jadi teman-teman sekalian, dari saya pribadi ya, Mind Control Management ini menjadi satu karya yang gini, banyak orang yang bisa menulis buku yang memang teorinya banyak. Itu banyak yang bisa ya. Kemudian kutip sana sini, saya rasa juga selama kita mau baca, kemudian mau telusuri berbagai literasi yang ada ya, literatur yang ada, kita bisa menulis buku seperti itu. Tapi tidak banyak yang bisa menulis buku yang mencerminkan pengalaman pribadi. Dan bukan sebatas pengalaman pribadi, tapi pengalaman pribadi yang jadi bukti. Nah, kalau tadi kita mendengar nih seorang Kanjeng Mami yang sudah divonis kanker, yang sudah Sudah kemo, mengalami Coach. kemo bahkan ya. Dan Sudah kemo dan sampai sekarang rambut masih rontok. Nah, Mami jarang sisiran, mm, paling kalau mau keramas saja 3 hari sekali baru sisiran. nah, ya. Karena diginiin aja masih rontok. Hmm.
Tapi satu hal yang menarik, yang tadi divonis katanya sampai 34, sekarang sudah baru ya, bukan sudah, Baru mau. baru baru mau 50 Heeh. tahun, tapi menembus ya, mendobrak batasan vonis yang tadi sempat dilabeli. Nah, Kalkulator manusia beda dengan kalkulator langit. yes, exactly, betul sekali, Mami. Nah, Mmm, ini Mami, satu hal juga yes. yang agaknya jangan sampai kelupaan Mhm, ya, jangan sampai kita keasikan ngobrol, informasi mhm, ini malah nggak masuk. Nah, kalau ada yang mau punya mhm, buku ini, mhm. kemana menghubunginya, bagaimana menghubunginya? Coba Mami kasih tahu ke para audiens yang sedang menonton video ini. Monggo Mami, gimana cara Oke, mendapatkannya? teman-teman para pejuang kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental, bisa dihubungin di Instagramnya Mami, Kanjeng Mami Wina Ayu. Oke. Pokoknya begitu ketik Kanjeng Mami pakai kebaya merah, one only, At pakai Kanjeng konde Mam gitu at kan. Kanjeng Mami Wina Ayu ya? Yes. Oke, ada titik, ada spasi nggak ada? Justru malah orang Kanjeng Mami Mhm. Wina Ayu itu keluar kebaya merah, itulah saya. Oh, Nggak ada oke. lagi. Kayaknya manusia berkonde cuman saya. Oke. At Kanjeng Mami Wina Ayu ya. Jadi teman-teman itu diingat-ingat, nanti juga akan kita masukkan di kolom komentar video ini. Selain di Instagram, Mhm. ada lagi Mami? Mungkin lewat telepon atau lewat mana nih kontak lain yang langsung ke Mami atau mungkin ke asisten Mami? Oke, kita ada kontak untuk pemesanan, di 08 528144 1458. Nah, ya tuh, Di catat. sini kerangkanya juga ada Coach. Jadi Oke. rule-nya juga saya kasih. Jadi biar Mhm. teman-teman intinya begini, vonis manusia berbeda dengan vonis Tuhan. Kalau Mhm boleh mhm. berkata, jujur Coach, why kenapa saya selalu menulis tentang sharing-sharing, tentang caring-caring, saya berkali-kali dikasih kesempatan hidup kembali dan sampai ada mengatakan, "Kamu belum saatnya, tugasmu masih banyak." Iya iya Alhamdulillah. iya. Tugas Mami masih banyak, salah satunya lebih banyak buku yang keluar ya. Dan Coach Alka PR-nya juga makin Ya, banyak masuk gitu. lagi kompor berikutnya kan, gitu Heeh. ya. Tahun ini sepertinya 3 buku lagi juga Coach. Siap, Kalau kita tindak kalau yang lanjuti. setebel Mhm, Alaihim Gambreng, mhm. mungkin buat ganjilan truk biar nggak mundur bisa tuh, kita jadikan serial ya Coach. Serial serial. Nanti itu Tiga seri. biar kita jadikan satu, apa ya, kita bilang signature work dari Kanjeng Nah, Mami Wina Ayu. Jadi Mami ini datang membawa konsep atau ide liar, biasanya nanti dari tim saya yang bantu merapikan, bantu kemudian, mengemasnya. Nah, untuk mhm, ide yang sekarang ini nanti kita akan lihat. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, ikuti juga Instagram-nya tadi @kanjengmamiwinaayu ya, karena dengan follow beliau, anda bisa mendapatkan berbagai update kapan dan apa buku mhm, berikutnya yang akan terbit, apa agenda beliau. Mami punya kelas apa aja Mami yang bisa teman-teman di sana ikutin? Karena mungkin mmm, teman-teman ada yang nanya, "Oke saya bukunya mhm. ada nih, terus ada nggak kalau saya pengen belajar langsung, ketemu langsung, ada apa aja nih? Ada sesi kah? Layanan kah? Kelas kah? Ada apa Mami yang orang-orang bisa temui Mami?" Ada kelas online, Mhm, ada kelas tatap muka. oke Tatap muka Mami siap diundang baik oke, secara private mhm, maupun corporate oke, atau silakan datang ke dalam Katresnan. mmm, Kami sudah mempersiapkan lapangan yang kita meditasi langsung menyatu dengan alam. mmm, Pagi kita meditasi duduk di atas batu besar mmm. mendengarkan gemericik suara air sungai. Dalam Katresnan ini di daerah mana, Mami? Di lembah Gunung Salak di Bogor. Lembah Gunung Salak, Bogor. Di Taman Wah, Sari ya, Coach. Taman Sari ya. Tuh, Yes. teman-teman, tempatnya pun sudah amazing sekali ya untuk Anda. Ditunggu datangnya. Tuh. Beliau cuma janji jadi kompor doang, belum datang. Nah, sekarang giliran saya yang dikomporin ya. Lu biar bisa meditasi Iya iya bareng iya iya. Jadi gitu. di rumahnya Mami ini bukan lagi, kalau orang tuh bilang ada personal session, kayak dengan saya tuh ada private session gitu. Kalau dengan Mami ini private retreat namanya ya. Private retreat. Jadi betul-betul perorangan bisa retreat di sana teman-teman. Itu dia, jadi ada kelas-kelas online-nya, ada kelas offline juga. Mhm, Yang paling sederhana Anda ikuti Instagram-nya Mami, jadi di @kanjengmamiwinaayu, dan nanti detail-detail dari mulai Instagram-nya Mami, kemudian juga nomor WhatsApp-nya akan ada di kolom komentar di video ini. Nah, pastikan Anda juga nanti menghubungi beliau langsung ya. Jadi yang mau ngundang, yang mau belajar langsung saja dengan beliau. Nah, Mami terima kasih sekali Satu telah. hal boleh terakhir Oh, Coach. boleh banget Jadi dong. teman-teman bagi yang sudah membeli buku, Mmm, kemudian bingung apa yang nah, dirasakan, saya harus kemana, mmm, don't worry,
24 hour saya siap untuk membantu teman-teman langkah apa selanjutnya. Nah, dan itu ada kontaknya di buku itu, Mami? Ada kontaknya di Ada buku kontaknya. anytime. Anytime Kalaupun ya? misalnya Mami WA tidak membalas, begitu Mami Hmm, break di kelas pasti hmm. saya akan balas. Iya, Karena iya, saya iya. kepingin kita Mhm. benar-benar sehat. Iya, jadi Anda bukan hanya membeli buku dengan Mami ini, tapi Anda membeli relationship istilahnya ya. Anda membeli sebuah kemitraan profesional, di mana kalau Anda mau nanya, Anda mau sharing, mau tanya-tanya apapun, bisa dengan Mami langsung, yang Mhm. 24/7 gitu istilahnya. Cuman ya kembali, kalau beliau lagi activity ya enggak lah. Cuman di waktu Kalau lagi senggangnya, bobok juga enggak sih, iya. Coach? Kalau lagi ada aktivitas lain ya Mhm, otomatis dipending dulu, tapi pasti mmm, direspon. Nah, yes. jadi itulah dia. Ada lagi Mami, mungkin pesan terakhir untuk penonton Ah, keseringan nulis buku begini nih. pesan terakhir, Hmm, terima kasih untuk kompornya, terima mhm. kasih untuk provokatornya, karena Coach Halka yang menyadarkan saya, sehebat-hebatnya kita, ketika satu huruf itu bermanfaat buat orang lain, itulah tabungan di akhirat. Ya kan, Mmm, begitu mau masuk, kok kayaknya timbangan jeleknya ini harus geser nih ke yang pintu kiri. mmm. Tiba-tiba malaikat manggil, ada poin masuk loh, bukunya bermanfaat gitu. Thank you Coach Halka, thank you Sama-sama banget. Mami, my pleasure, my honor. Rahayu Sagung Dumadi sudah membackup saya Rahayu semua. Mami. Salam Waduh. sehat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, itulah dia perjumpaan kita bersama Kanjeng Mami Winayu. Bagi Anda yang mungkin nanti tertarik untuk mungkin menyaksikan ya berbagai tamu-tamu lain di podcast ini, saya juga mengundang Anda untuk subscribe YouTube channel ini, Agus Kanalendra. Aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kalau nanti ada tamu lain atau Anda melihat notifikasi lain tentang berbagai konten terbaru di YouTube channel ini, bisa langsung Anda nikmati saja. Sekian dulu kami undur diri dari podcast interview di hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan lainnya. Terima kasih Mami, terima kasih semua yang menonton video ini. Kami pamit undur diri. Salam Rahayu. Rahayu.